Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa lelah, padahal tidak sedang melakukan apa-apa? Lelah bukan pada tubuh, tapi pada hati yang terlalu lama memikul rasa, terlalu lama menyimpan luka, dan terlalu lama mencoba kuat sendirian. Pernahkah kamu duduk diam, memandangi langit, lalu bertanya pelan pada diri sendiri, sampai kapan aku harus menahan semua ini? Saat dunia begitu bising, saat masalah datang tanpa mengetuk pintu, saat harapan terasa jauh dan hidup seolah tak lagi memberi ruang untuk bernapas. Di saat itulah hati berbisik lirih, "Ya Allah, hamba hanya ingin hidup tenang." Ada masa dalam hidup ketika kita tidak lagi menginginkan banyak hal, bukan lagi soal harta, pujian, atau kebanggaan dunia. Kita hanya ingin tidur tanpa beban, bangun tanpa tangis dalam dada, melangkah tanpa ketakutan, dan hidup tanpa kecemasan yang terus menghantui. Kita hanya ingin hati yang damai, pikiran yang ringan, dan jiwa yang tidak lagi penuh luka. Namun terkadang, kenyataan tidak semudah itu. Ada rasa kecewa yang tak sempat sembuh, ada cita-cita yang runtuh, ada orang yang pergi tanpa pamit, ada doa yang terasa lama sekali dikabulkan, dan ada takdir yang harus kita terima, meski hati sebenarnya tak siap. Tapi di tengah semua itu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita merasa sendirian, sebenarnya Allah paling dekat. Saat kita merasa tidak ada tempat pulang, sebenarnya Allah selalu menunggu kita kembali. Ketika air mata jatuh dalam diam, tanpa seorang pun yang tahu, Allah tahu semuanya. Ketika dada terasa sesak dan kata-kata tak mampu menjelaskan apa yang kita rasa, Allah mengerti sepenuhnya. Maka, bukan tanpa alasan, ketika hati yang lelah akhirnya memilih untuk mendekat, memilih untuk bersujud, memilih untuk berdoa, sambil berbisik lirih, "Ya Allah, hamba ingin hidup tenang." Ketenangan itu bukan berarti hidup tanpa ujian, tapi ketenangan adalah ketika kita sadar bahwa apapun yang terjadi, kita tidak pernah berjalan sendirian. Ketenangan hadir saat kita yakin bahwa apapun yang Allah ambil, pasti diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Apapun yang Allah tunda, pasti disimpan untuk waktu yang paling tepat. Dan apapun yang Allah takdirkan, pasti mengandung kebaikan, meski kita belum mampu melihatnya sekarang. Disitulah hati mulai belajar berserah. Disitulah jiwa mulai mengerti arti sabar. Disitulah kita mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari dunia, melainkan dari Allah yang memegang seluruh hidup kita. Maka hari ini, mari kita rendahkan hati, mari kita tundukkan jiwa, mari kita dekatkan diri kepadanya. Ucapkan dengan penuh keyakinan, dengan air mata yang jujur, dengan hati yang benar-benar berharap, aja. Jika selama ini hati ini jauh darimu, dekatkanlah. Jika selama ini hidup ini penuh kegelisahan, tenangkanlah. Jika selama ini langkah ini ragu, kuatkanlah. Hamba hanya ingin hidup tenang, hidup dalam ridamu, dan mati dalam cintamu. Seringkali kita salah memahami arti ketenangan. Kita mengira hidup akan tenang jika semua masalah selesai, jika semua keinginan terpenuhi, jika semua rencana berjalan sempurna. Padahal kenyataannya, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hidup tanpa ujian. Setiap orang membawa bebannya masing-masing. Hanya saja, tidak semua memilih untuk menceritakannya. Ketenangan bukan tentang hilangnya masalah, melainkan tentang bagaimana hati menghadapi masalah itu dengan iman dan keyakinan kepada Allah. Ada orang yang hidupnya sederhana, tetapi hatinya begitu damai. Ada pula yang memiliki segalanya, namun jiwanya gelisah tanpa henti. Dari sini kita belajar bahwa tenang tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh siapa yang kita andalkan. Ketika hati bergantung pada manusia, maka kecewa akan selalu ada. Ketika harapan digantungkan pada dunia, maka rasa takut, kehilangan tidak akan pernah hilang. Namun, ketika hati bersandar kepada Allah,
Perlahan, ketenangan itu tumbuh. Meski dunia tidak selalu ramah. Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa Dia akan selalu bersama hamba-Nya yang bersabar. Dalam setiap ujian, selalu ada kekuatan yang disisipkan. Dalam setiap luka, selalu ada hikmah yang disembunyikan. Dan dalam setiap kesedihan, selalu ada jalan pulang menuju ketenangan, yaitu mengingat Allah. Saat kita mulai mengucap nama-Nya, saat kita meluangkan waktu untuk sujud lebih lama, saat kita menangis tanpa berpura-pura kuat, disitulah hati mulai merasa lebih ringan. Tenang juga berarti menerima. Menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana kita. Menerima bahwa tidak semua orang akan tinggal. Menerima bahwa tidak semua doa langsung dikabulkan. Penerimaan inilah yang seringkali paling sulit, namun justru paling menyembuhkan. Ketika kita berhenti bertanya, "Kenapa harus aku?" dan mulai berkata, "Aku percaya padamu." Ya Allah, saat itulah beban di hati perlahan berkurang. Kita tidak lagi sibuk melawan takdir, tapi belajar berjalan bersamanya. Allah tahu batas kemampuan setiap hamba-Nya. Tidak ada satupun ujian yang datang tanpa ukuran. Jika hari ini terasa berat, itu karena Allah tahu kita mampu melewatinya, meski dengan tertatih. Jika hari ini hati terasa lelah, itu karena Allah sedang mengajarkan kita untuk lebih dekat, bukan untuk menjauh. Kadang Allah membuat kita kehabisan sandaran, agar kita kembali bersandar penuh kepadanya. Dan di sanalah ketenangan sejati itu ditemukan. Maka, jika hari ini hidup terasa sesak, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hati kita dari ketergantungan dunia. Bisa jadi Allah sedang membentuk jiwa kita agar lebih kuat dan lebih tenang. Teruslah berjalan, meski pelan. Teruslah berdoa, meski air mata jatuh. Karena ketenangan itu bukan hadiah instan, melainkan buah dari sabar, yakin, dan percaya penuh kepada Allah. Dan suatu hari nanti, kita akan menoleh ke belakang, lalu tersenyum sambil berkata dalam hati, "Ternyata Allah benar-benar menepati janjinya. Aku pernah terluka, tapi sekarang aku tenang." Ada titik dalam hidup ketika seseorang lelah berjuang sendirian, lelah memikirkan masa depan yang belum jelas, lelah menyesali masa lalu yang tak bisa diulang, dan lelah mempertahankan hal-hal yang ternyata bukan untuknya. Pada titik itulah hati mulai belajar satu pelajaran paling penting. Tidak semua hal harus dikendalikan, dan tidak semua beban harus dipikul sendiri. Berserah kepada Allah bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kepercayaan yang paling dalam. Berserah berarti melepaskan rasa ingin mengatur segalanya sesuai kehendak diri. Kita mulai menyadari bahwa rencana Allah jauh lebih luas daripada rencana manusia. Apa yang tampak sebagai kegagalan bisa jadi adalah perlindungan. Apa yang terasa seperti kehilangan bisa jadi adalah penyelamatan. Dan apa yang membuat hati hancur hari ini bisa jadi adalah awal dari ketenangan yang selama ini kita doakan. Ketika kita berhenti memaksa takdir, hati perlahan belajar menerima. Dan dari penerimaan itulah ketenangan tumbuh. Tidak mudah untuk berserah. Ada air mata yang harus jatuh. Ada ego yang harus ditundukkan. Ada keinginan yang harus dikubur. Namun di balik semua itu, ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hati yang sebelumnya gelisah mulai terasa lapang. Pikiran yang penuh kecemasan mulai menemukan ruang untuk bernapas. Kita tidak lagi terbangun di malam hari dengan dada yang sesak, karena hati telah belajar percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Allah tidak meminta kita untuk mengerti semuanya sekarang. Allah hanya meminta kita untuk percaya bahwa setiap doa yang belum terjawab bukan berarti
diabaikan. Percaya bahwa setiap sabar yang terasa berat sedang dicatat sebagai pahala. Percaya bahwa setiap luka sedang diarahkan menuju kesembuhan. Saat keyakinan itu tumbuh, hati menjadi lebih kuat. Kita tidak lagi mudah goyah oleh keadaan. Karena sandaran kita bukan manusia, melainkan Allah yang maha kokoh. Dalam berserah, kita juga belajar mengikhlaskan orang yang pergi, mengikhlaskan harapan yang tidak terwujud, mengikhlaskan jalan hidup yang ternyata berbeda dari yang kita bayangkan. Ikhlas bukan berarti tidak sakit, tapi memilih untuk tidak terus menyakiti diri sendiri dengan penyesalan yang berlarut-larut. Ketika ikhlas mulai hadir, hati menjadi lebih ringan dan langkah terasa lebih tenang. Kita berjalan bukan lagi dengan beban, melainkan dengan keyakinan. Tenang bukan berarti hidup tanpa air mata. Tenang adalah ketika air mata tidak lagi membuat kita putus asa. Kita menangis, lalu bangkit. Kita terluka, lalu berdoa. Kita jatuh, lalu kembali bersujud. Setiap sujud menjadi pengingat bahwa kita punya tempat kembali, tempat paling aman untuk mengadu. Disitulah Allah menyentuh hati yang lelah, memberi ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Maka jika hari ini hatimu terasa berat, cobalah untuk berhenti sejenak. Tarik napas, tundukkan kepala, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, hamba berserah." Karena saat kita benar-benar berserah, disitulah hati mulai bernapas lega, dan ketenangan perlahan menemukan jalannya sendiri. Banyak orang mengira kegelisahan datang dari keadaan di luar dirinya. Padahal seringkali kegelisahan itu bersumber dari hati yang terlalu penuh. Penuh dengan kecewa yang tidak pernah disembuhkan. Penuh dengan marah yang dipendam. Penuh dengan iri yang tak disadari. Dan penuh dengan harapan yang digantungkan pada manusia. Hati yang penuh tidak memiliki ruang untuk tenang. Maka sebelum meminta hidup yang damai, Allah mengajarkan kita untuk terlebih dahulu membersihkan hati. Membersihkan hati bukan perkara mudah. Ia menuntut kejujuran pada diri sendiri. Mengakui bahwa ada rasa sakit yang belum kita ikhlaskan. Mengakui bahwa ada dendam yang masih tersimpan. Mengakui bahwa ada doa yang diam-diam kita tuntut agar segera dikabulkan. Namun justru dalam pengakuan itulah proses penyembuhan dimulai. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk mendekat. Allah hanya ingin kita datang dengan hati yang jujur dan terbuka. Istighfar menjadi pintu pertama dalam proses ini. Dengan istighfar, kita mengakui kelemahan kita sebagai hamba. Kita mengakui bahwa hati ini sering lalai, sering mengeluh, sering merasa paling terluka. Setiap istighfar adalah sapuan lembut yang membersihkan noda di hati. Semakin sering kita mengucapkannya, semakin lapang dada kita, semakin ringan langkah kita menjalani hidup. Hati yang terbiasa istighfar akan lebih mudah menerima takdir dan lebih cepat kembali tenang. Selain istighfar, memaafkan juga menjadi kunci besar ketenangan. Memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan orang lain, tetapi membebaskan diri sendiri dari belenggu luka. Selama kita menyimpan dendam, selama itu pula hati kita terikat. Saat kita memilih memaafkan, sebenarnya kita sedang menyelamatkan diri sendiri. Allah mencintai hamba yang hatinya lapang, karena hati yang lapang lebih mudah diisi dengan cahaya ketenangan. Membersihkan hati juga berarti belajar merasa cukup. Banyak kegelisahan lahir karena kita terus membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita melihat kebahagiaan mereka tanpa mengetahui air mata di baliknya. Kita iri pada apa yang tampak, tanpa menyadari bahwa setiap orang punya ujiannya masing-masing. Saat kita berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri apa yang Allah titipkan hari ini, ketenangan itu datang tanpa dipaksa. Zikir menjadi penenang yang paling lembut. Dalam menyebut nama Allah, ada kekuatan yang menenangkan jiwa. Zikir mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tentang mengejar segalanya, tapi tentang berjalan bersama Allah.
Ketika hati sering mengingatnya, kegelisahan tidak mudah menetap. Masalah tetap ada, tapi hati tidak lagi panik. Ujian tetap datang, tapi jiwa tidak lagi rapuh. Hidup tenang bukan hadiah instan. Ia lahir dari hati yang terus dibersihkan, dari jiwa yang terus diperbaiki, dan dari iman yang terus dikuatkan. Maka, jika hari ini kamu merasa gelisah, jangan menyalahkan dirimu terlalu keras. Bisa jadi Allah sedang mengajakmu untuk membersihkan hati, agar ketenangan yang datang nanti benar-benar menetap dan tidak mudah pergi. Ketenangan tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh perlahan, seiring iman yang menguat di dalam hati. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia memahami bahwa hidup ini bukan tentang menghindari ujian, melainkan tentang bagaimana menghadapi ujian dengan keyakinan. Orang yang imannya rapuh akan mudah goyah ketika masalah datang. Sebaliknya, orang yang imannya kuat akan tetap tenang meski badai tidak berhenti menerpa. Bukan karena ia tidak merasakan sakit, tetapi karena ia tahu kepada siapa ia harus bersandar. Iman mengajarkan kita untuk percaya pada ketetapan Allah. Bahkan ketika kita tidak memahami alasannya, ada hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuk kita mengerti sekarang. Ada doa yang harus menunggu, ada jalan hidup yang harus berbelok, ada kehilangan yang harus diterima. Semua itu bukan tanda bahwa Allah jauh, melainkan bukti bahwa Allah sedang bekerja dengan caranya yang paling bijaksana. Ketika iman tumbuh, kita tidak lagi menuntut penjelasan atas segalanya, karena kita percaya pada kebijaksanaannya. Orang yang beriman tidak menggantungkan kebahagiaannya pada keadaan. Ia belajar bersyukur saat lapang dan bersabar saat sempit. Ia memahami bahwa hidup adalah rangkaian ujian yang saling bergantian. Hari ini mungkin berat, tapi esok bisa saja lebih ringan. Dan jikapun berat itu bertahan lama, ia yakin bahwa pahala kesabaran jauh lebih besar daripada rasa lelah yang ia rasakan. Keyakinan inilah yang membuat hatinya tetap tenang, meski dunia tidak selalu bersahabat. Iman juga menumbuhkan rasa aman bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada rezeki yang tertukar, tidak ada jodoh yang salah alamat, dan tidak ada takdir yang meleset. Semua telah tertulis dengan rapi. Ketika keyakinan ini tertanam kuat, kita tidak lagi cemas berlebihan tentang masa depan. Kita berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang lapang. Dalam iman, kita belajar bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh penilaian manusia. Kita tidak lagi sibuk mengejar pengakuan, karena kita tahu Allah Maha melihat. Kita tidak lagi takut diremehkan, karena kita tahu Allah Maha adil. Ketika hati tidak lagi bergantung pada pujian atau hinaan manusia, disitulah ketenangan menemukan tempatnya. Kita hidup apa adanya, menjalani peran dengan ikhlas, tanpa beban yang tidak perlu. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin sedikit hal yang membuatnya resah. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena hatinya terjaga. Ia tahu kemana harus kembali saat lelah, kemana harus mengadu saat kecewa, dan kepada siapa harus berharap saat semua terasa buntu. Kedekatan inilah yang menjadi sumber ketenangan paling hakiki. Maka jika hari ini hatimu masih gelisah, jangan putus asa. Bisa jadi imanmu sedang dikuatkan melalui ujian. Teruslah melangkah, teruslah berdoa, dan teruslah mendekat kepada Allah. Karena seiring iman yang tumbuh, ketenangan itu akan datang, menetap, dan menjaga hatimu dari kegelisahan yang berlarut-larut. Pada akhirnya, setelah semua lelah, semua air mata, dan semua perjuangan yang tidak selalu terlihat oleh manusia, hati ini hanya ingin satu hal: hidup yang tenang. Bukan hidup tanpa masalah, bukan hidup yang selalu mudah, tetapi hidup yang hatinya tidak lagi gelisah. Hidup yang jiwanya
tidak terus-menerus bertanya, mengapa takdir terasa berat? Hidup yang langkahnya mantap karena tahu bahwa Allah selalu membersamai. Inilah doa paling jujur dari seorang hamba yang telah terlalu lama berjuang dalam diam. Ya Allah, jika selama ini hati ini sering gelisah, sering merasa takut akan masa depan, sering resah karena masa lalu, maka tenangkanlah, ajarkanlah hati ini untuk percaya penuh kepadamu. Ajarkanlah jiwa ini untuk menerima setiap ketetapanmu dengan lapang dada. Jangan biarkan hati ini terikat pada dunia yang fana, hingga lupa bahwa hanya Engkau tempat bergantung yang paling setia. Jadikanlah Engkau sandaran utama dalam setiap langkah hidup kami. Ya Allah, kami lelah berpura-pura kuat di hadapan manusia. Kami lelah tersenyum ketika hati sedang terluka. Maka izinkan kami untuk lemah di hadapan-Mu, karena hanya di hadapan-Mu kelemahan tidak menjadi aib. Hanya di hadapan-Mu air mata tidak perlu disembunyikan. Peluklah hati kami dengan rahmat-Mu. Kuatkanlah kami dengan kasih sayang-Mu, dan gantilah setiap kesedihan dengan ketenangan yang menenteramkan. Ya Allah, jika apa yang kami inginkan tidak Engkau berikan, maka berilah kami hati yang mampu menerima. Jika apa yang kami doakan belum Engkau kabulkan, maka berilah kami kesabaran yang cukup. Dan jika jalan hidup yang Engkau tetapkan tidak seperti yang kami bayangkan, maka berilah kami keyakinan bahwa rencana-Mu jauh lebih indah dari rencana kami. Jangan biarkan kami berlarut dalam kecewa, tapi tuntunlah kami menuju ridha. Kami tidak meminta hidup yang sempurna, ya Allah. Kami hanya meminta hati yang Engkau jaga. Hati yang tidak mudah iri, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa. Hati yang selalu ingat bahwa setiap kesulitan akan berlalu, setiap luka akan sembuh, dan setiap sabar akan berbuah manis. Jadikanlah kami hamba yang mampu melihat hikmah di balik ujian dan mampu menemukan cahaya di tengah gelapnya keadaan. Ya Allah, jika kelak kami diuji lagi, ingatkan kami pada doa ini. Ingatkan kami bahwa kami pernah meminta hidup yang tenang, dan Engkau telah mengajarkan jalan menuju ketenangan itu. Jalan sabar, jalan ikhlas, jalan berserah, dan jalan iman. Jangan biarkan kami jauh dari-Mu, karena sejauh apapun kami melangkah, hanya dekat dengan-Mu yang membuat hidup terasa utuh. Ya Allah, hamba hanya ingin hidup tenang. Tenang dalam iman, tenang dalam hati, dan tenang dalam ridha-Mu. Dan ketika kelak Engkau memanggil kami pulang, panggillah kami dalam keadaan hati yang damai, jiwa yang tentram, dan iman yang Engkau ridhoi.